Halo saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap dan berdoa semua yang melihat video-video saya, yang melihat wajah saya, rambutnya mengarah ke atas ya. Anda sehat, Anda kuat, diberkati, bahkan dipelihara sempurna oleh Sang Pencipta. Itu doa dan harapan saya buat teman-teman semua. Amin. Kali ini teman-teman saya akan uh, menyampaikan sesuatu hal yang penting ya. Seperti pada judul saya, teman-teman ya. Setelah dilaporkan ke Barreskrim, akhirnya saya minta maaf. Jadi ada laporan ke Barreskrim, lalu saya minta maaf. Saya mohon maaf teman-teman. Kenapa? Begini, waktu tadi siang saya mengupload video dan membahas Vanessa, bahwa banyak yang masih sebenarnya pingin Vanessa hidup, tetapi takdir berkata lain ya. Dan orang Indonesia masih mengharapkan keberadaan Vanessa. Waktu saya upload video itu, dan ada teman ya, saya ya, pengikut saya di YouTube berkomentar seperti ini. Namanya Mbak Fati Darmawan. Iya. Bang Dema, judulnya salah. Harusnya menerima haters. Jadi judul saya salah katanya. Jadi karena itu saya minta maaf kepada Mbak Fati ya, dengan judul seperti ini. Artinya oke lah. Saya mau menyampaikan bahwa untuk para VTuber, kita harus menerima kepergian haters. Jujur waktu saya lihat komentarnya ya saya ketawa ya. Haters apa maksudnya Bang Dema? Ya udah, haters VTube yang melapor tuh ke Barreskrim ya. Kita harus menerima kepergian keluar dari komunitas VTuber sejati ya. Jadi saya minta maaf buat Mbak Fati ya. Tetapi inilah yang mungkin Anda maksud ya. Tapi tidak apa-apa juga. Video yang tadi nggak ada masalah ya. Walaupun rasanya masih pingin melihat kisah-kisah hidup Vanessa ya, banyak orang mencintai dia, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus menerima itu ya. Kita harus menerima kepergian daripada Vanessa. Kita berdoa yang terbaik diberikan buat suami istri ini ya, Vanessa dan suami. Dan kita juga harus menerima kepergian haters ya, untuk keluar dari komunitas VTuber sejati. Kalau itu mereka rasa dan mereka menganggap bahwa itu baik, mereka harus memilih jalan itu. Kita tidak bisa maksa untuk menunggu, ya kan? Tapi ingat, jangan juga memaksa untuk orang yang menunggu kalau dia mau menunggu. Nah itu harus terjadi timbal balik, ya. Jangan cuma ngomong 17 juta kepada 17 juta VTuber, tidak usah harapkan lagi VTube. Satu saat on gimana dong? Masa 17 juta mau lihat-lihat VTube, sedangkan kita dapat keuntungan dari VTube? Lah gini. Jadi kita harus menerima kepergian 350 orang ya, kalau tidak salah ya. Jadi ini pesan saya kepada teman-teman yang masih tinggal, atau manajemen, atau kepada Pak Wilber. Kita harus menerima kepergian mereka. Jadi judul yang cocok buat video ini adalah bagusnya setelah laporan ke Barreskrim, ini permintaan saya ke Pak Wilbert, ya kan? Bagus kan? Ini tuh, saya tulis dulu ya. Setelah laporan ke Barreskrim, ini permintaan
Ini permintaan saya ke Pak Wilbert. Nah, jadi judulnya adalah setelah laporan ke Barreskrim, ini yang saya minta ke Pak Wilbert. Apa itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Fati? Pak Wilbert, bagaimanapun juga kita harus relakan kepergian mereka 350 orang. Ya, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Kita tidak bisa mengikat orang untuk tetap bertahan dan menunggu. Ya, mau memilih mereka menjadi memberontak, ya itu terserah pilihan mereka. Nggak apa-apa. Mau memilih menjalankan aplikasi sambil nunggu VTube, ya nggak apa-apa. Sambil survive, itu masih positif daripada mereka memilih lalu memberontak, lalu menghajar manajemen dan orang-orang yang ada yang mereka anggap perlu dihajar. Dan saya lihat karena saking semangatnya mereka mau hajar sembarang orang. Aduh. Jadi Pak Wilbert, saya minta sekali lagi, kita harus menerima kepergian mereka, ya. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada Mbak Fati dengan judul saya yang saya buat tadi siang, ya. Semoga video ini memberikan hiburan kepada teman-teman VTuber, sekaligus menjadi pertimbangan buat Pak Wilbert untuk menerima kenyataan ini, ya Pak Wilbert, supaya kita nggak tegang-tegang kan. Orang kan kalau dilapor-lapor gitu kan tegang-tegang ya kan, jadi tegang gitu. Jadi supaya kita agak santai, rileks, ya inilah video ini, ya. Saya sepakat dengan Mbak Fati, dan semoga Pak Wilbert juga bisa menerima kenyataan ini, ya. Kenyataan apa? Ya 350 orang kita harus relakan kepergian mereka. Dan tentunya para haters yang melihat video-video saya yang 2 hari, ya, karena komentar saya harus hidden dulu, disembunyi, maka mungkin ada mereka yang emosi atau esmosi melihat video saya sambil menepuk HP mereka. Gak apa-apa, kalau itu mereka anggap baik, dan mau tidak mau mereka harus berkomentar, tapi nggak bisa, ya mereka jadi kepanasan. Karena saya lihat video itu banyak haters yang mungkin yang selama ini yang pergi berkeliling dulu, ya, keliling-keliling dulu sambil nunggu VTube juga kali. Pada saat mau berkomentar di video saya, dia harus nggak bisa, akhirnya kepanasan. Iya, tema, gitu kan. Jadi ya entahlah teman-teman. Jadi ini video hiburan sambil nunggu VTube, ya. Sambil juga mungkin ada haters yang masuk di dalam video-video itu. Aduh, memang orang Indonesia ini katanya memang paling parah di Asia, teman-teman, ya. Hatersnya tiba-tiba aja panas melihat orang lain membuat video, padahal mereka tidak dirugikan loh, ya. susah mereka melihat orang senang, iya kan? Mereka memaksa untuk melaporkan orang padahal nggak ada jalannya. Itulah orang Indonesia. Saya tidak menunjukkan ke semua semua orang, ya, tapi ada memang katanya sih Indonesia paling parah netizennya di Asia. Jadi saudara-saudaraku semua YouTuber yang Anda yang lagi berkarya mau buat apa di YouTube, selama itu bukan konten yang melanggar komunitas kita di YouTube, sara untuk konten-konten dewasa, ya kan, berkarya aja, tetap semangat. Biarkanlah mereka, karena memang mereka ditakdirkan untuk itu. Mereka ditakdirkan untuk itu, ya. Dan kalau saat ada yang mereka melihat video saya ini, ada yang kepanasan, tidak apa-apa. Supaya mereka mungkin kedinginan, biar aja mereka jadi panas, ya.
Kemarin saya lari-lari ya. Mungkin mereka yang lihat itu ada yang panas. Tapi buat VTuber yang masih setia nggak apa-apa ya. Anda yang memilih jalan Anda, mau jadi panas, mau jadi dingin, terserah ya. Yang penting ini channel saya coy. Saya mau menghibur sahabat-sahabat saya VTuber untuk menunggu. Saya mau menyuruh untuk sabar. Saya mau mereferensikan, membahas aplikasi. Ini channel DHI, ya kan? Pengalaman saya, motivasi, ya. Apalagi yang berkaitan dengan pandangan-pandangan keimanan saya. Apalagi membahas apa yang saya tahu, ya. Ini channel saya, coy. Menghibur teman-teman. Inilah gaya DHI, motivator zaman digital. Coy, kalau Anda mau jaga-jaga image terus susah. Hidup itu nikmati apa adanya, bukan ada apanya. Tiba-tiba jadi katanya berwibawa gitu ya, berwibawa sampai senyum pun nggak bisa. Ya, senyum nggak bisa. Karena konten berwibawa dia punya kan. Nanti jatuh apanya. Aduh, coy. Hidup itu jauh lebih enak dan lebih indah ketika ada apanya. Apa adanya maksudnya. Jangan dibuat-buat. Mau jelek kameranya, mau bagaimana, ya apa adanya. Saya cuma menggunakan aplikasi apa untuk ngedit, ya apa adanya. Saya enjoy kok. Kenapa lu yang pusing? Ya buat aja juga, ya kan? Itu. Saya baru kemarin buat mengadakan training untuk para kreator. Ya, kebetulan saya punya grup-grup yang lainnya untuk mentraining mereka yang mau jadi YouTuber. Ya itulah tujuan kita. Ya. Saya sampaikan bahwa lakukan aja dulu. Tidak usah pikirkan orang yang tidak mau terjun atau yang hanya menyinyir. Ya. Ada yang bilang, wah saya upload video ini dikomentari bahwa ini video lama. Nggak usah peduli. Mau video lama, mau video waktu baru lahir dunia ini. Jadi netizen itu seperti itu. Jangan peduli. Yang penting tetap semangat teman-teman saya. Fokus pada tujuanmu. Ya. Lihat. Siapapun Anda berharga. You apa? Kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi jangan lihat orang-orang yang akan menjatuhkanmu, tapi lihatlah kepada berkaca. Lihat, arahkan pandanganmu ke depan untuk terus berkarya. Itu satu tujuan yang baik. Saya Dema. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan VTuber, memberkati Anda semua. Sukses dan salam kebaikan.